belum selesai. Jadi ilmu itu punya beberapa makna, punya beberapa nama, sampai kepada az-zikir wa tadzkir, yakni zikir dan peringatan. Waqad qala Allah Ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Diriwayatkan waqad warada fi tsana' ala majalisiz dzikri akhbarun katsirah, bahwasanya hadis-hadis yang datang yang menceritakan memuji tentang majelis zikir ini banyak sekali, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kalau kalian lewat di taman surga maka mampir. Qala wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Qala majalisuz zikir, yakni majelis zikir. Majelis zikir diterangkan sudah, terangannya sudah selesai. Ya, majelis halal wal haram. Majelis yang menerangkan tentang halal dan haram. Majelis zikir, majelis yang di situ disebut nama Allah. Majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Wa fil hadis, di dalam hadis yang panjang, hadisnya itu inna lillahi malaikatan sayyahina fil hawa. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di langit, di atmosfer di atas ini, ya, di al-hawa, ya, di langit dunia, langit dunia keliling-keliling. Sayyahi. Siwa malaikatil khalaq, selain malaikat yang punya tugas. Jadi Allah punya malaikat banyak, bisa dihitung banyak. Ya, ada malaikat yang wajib kita tahu 10, ya kan? Itu wajib kita tahu. Selain itu kan banyak malaikat-malaikat yang lain ada. Ya, ada malaikat yang tugasnya memikul arsy, ada. Ya, ada malaikat yang tugasnya ngitung jumlah tetesan hujan, ada juga. Ya, ada malaikat tugasnya ngitung berapa jumlah daun yang gugur, ada. Ya, jadi Allah tugaskan malaikat-malaikat ini bukan berarti karena Allah tak tahu, tidak. Bukan Allah repot, enggak. Ya, tapi Allah perintahkan malaikat-malaikat ini dikasih tugas-tugas di dalam rangka pengabdian mereka kepada Allah. Ya, sebagai pengabdian mereka, dan malaikat senang. Ya, malaikat itu senang. Malaikat itu layak sunallah abadan. Malaikat tak pernah sama sekali maksiat kepada Allah, menentang perintah Allah, tak pernah. Nah, beda dengan kita kan, ya, kita ini banyak menentang daripada taat. Ini malaikat tugasnya macam-macam, ya. Tadi ada yang ngitung tetesan hujan, ada yang laporkan nanti. Jadi mereka tugas itu bukan karena Allah tak tahu, bukan. Ya. Allah ciptakan malaikat-malaikat untuk begini tugas ini. Apa karena Allah repot? Enggak, bukan karena Allah repot. Enggak. Ya. Ya. Allah ciptakan ini semua supaya mereka mengabdi kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin, jin termasuk malaikat-malaikat. Ya, ini daripada makhluk-makhluk yang halus, yang kasat mata. Wal inis, dan manusia. Melainkan untuk ngabdi kepada Allah. Ya. Nah, begitu. Ya. Walhasil ada malaikat yang tugasnya nyari keliling-keliling. Idza ra'au majalis dzikir, kalau lihat majelis zikir, majelis ilmu, maka dia yunadi ba'dhum ba'dha, maka memanggil sebagiannya pada sebagian yang lain. Ala halumu ila bu'yatikum, kemari, pergi ke sini. Ini yang kalian sukai, ini yang kalian cari, ini yang kalian demenin nih. Malaikat demen dengan majelis yang begini nih. Cuman setan aja yang enggak demen. Ya. Kalau ada majelis ilmu terus kita tak demen, tanda tanya itu. Ya, benar manusia apa setan kan gitu ya? Kan ada setan yang wujudnya manusia, ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Nanti ada setan itu, ada yang dari bangsa jin, ya, dari makhluk halus, dan ada juga yang wujudnya manusia. Dan dari golongan manusia.
Nah, maka ya hati-hati kalau tak demen dengan majelis. Ya, majelis ilmu, majelis zikir. Fayatunahum wa yahaffuna bihim wa yastami'un. Jadi dia manggil kawan-kawannya, malaikat ini kumpul di sini. Wah, dia membentangkan sayapnya, ya, dan mendengarkan yang kita bicarakan nih. Dengar, makanya jangan ngobrol. Ya, kalau ngobrol berarti merasa lebih hebat dari malaikat. Malaikat aja dengar. Ya, ala fadhkurullah wa dzakiru anfusakum. Ya, ini panjang sebenarnya hadisnya itu, nanti setelah bubar, kita bubar nih, baru malaikat bubar. Nah, kalau bubar, malaikat ini jumpa dengan Allah, ditanya oleh Allah, padahal Allah zat yang maha tahu. Panjang hadisnya itu kan, ditanya ngapain hambaku dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa majelis yang seperti ini adalah majelis yang mulia. Fanuqila dzalika ila ma tara aktsar al-wa'at fi hadzal zaman yuwadhibuna alaihi wa huwa al-qasas wal ash'ar wasyatah wat tammat. Kata Imam Al-Ghazali, adapun ya, yang kita saksikan di zamannya beliau, di zamannya beliau, ya, 500 Hijriah zaman beliau. Sekarang udah 1444. Kata beliau di zaman itu, bahwa kebanyakan majelis itu bukan zikir di dalamnya, bukan peringatan di dalamnya, ya, bukan membuat orang takut di dalamnya, tapi di dalamnya itu justru lebih banyak cerita yang kelakar, ya, cerita-cerita khusus, ya. Wal ash'ar, bersyair-syair. Nanti ini diterangkan satu-satu, ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi khusus ini, cerita ini nanti ada yang boleh, ada yang enggak. Syair ini nanti ada yang boleh, ada yang enggak. Wasyadah, ya. Membahas sesuatu yang kurang dipahami. Makanya makin tidak paham, makin dianggap pintar yang bahas tuh. Akhir zaman sekarang ini, ya, kita sampaikan sesuatu, yang dengar tidak paham, kata yang dengar, pintar orang ini. Makin bingung yang dengar, kata yang dengar, ini orang pintar. Nah, kita bingung. Ya, bagaimana orang yang tidak bisa menerangkan yang pintar gitu. Tapi memang akhir zaman. Nanti ngomong yang aneh-aneh, yang dengar tidak paham, dia bilang luar biasa yang disampaikan tadi. Apa? Tidak ngerti juga. Tapi luar biasa. Ada akhir zaman memang. Ya. Maksudnya kan, wah pintar. Yang dia sampaikan itu kita tak sampai. Nalar kita nggak sampai dengan yang dia sampaikan tuh. Makin bingung yang dengar, makin pintar yang nyampaikan. Kebalik, ya. Kebalik, ya Allah. Akhir zaman ya. Wat-tammat, ya, dan at-tammat yakni pemutarbalikan fakta agama. Dalil-dalil diputar dari yang aslinya. Ya. Luar biasa. Nanti dicontohkan oleh Imam Ghazali. Ya. Pelan-pelan kita ngaji ini biar paham aja lah, ya. Supaya kita ini nanti ngerti, oh ternyata yang begini ini yang dimaksud Imam Ghazali, memutarbalikkan dalil-dalil agama. Ya. Jangan ngambil pemimpin yang non-muslim, yang kafir, dibalikkan. Jangan berkawan, jangan ini, maksudnya bukan pemimpin. Ya kan? Maksudnya bukan pemimpin, ayat ini diputar balikan. Nah, ini sudah ada. Ya, nah ini hati-hati. Ya, kata Imam Ghazali, ini yang kebanyakan nih model tadi. Ya, immal qusas. Adapun ya tadi cerita-cerita. Jadi bukan majelis zikir, bukan majelis ilmu, tapi majelis kelakar. Ya. Adapun majelis ilmu, majelis zikir seperti yang kita sudah baca keterangannya, bagaimana majelis, dalam majelisnya Abu Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana majelisnya ulama-ulama terdahulu, bahkan bukan 1-2 orang yang bukan meninggal, pingsan, bahkan ada yang meninggal di majelisnya mereka.
Kenapa? Karena kuatnya rasa takut di dalam majelis itu. Haibah yang luar biasa di dalam majelis itu. Nggak ada ketawa ke TV di majelisnya mereka. Jadi ada yang pingsan. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Syuk. Kita ada juga yang pingsan, tapi kehabisan napas kebanyakan ketawa. Ya, di zaman kita nih, wah habis napas, saking lucunya, habis napas ya, ketawa terbahak-bahak, pingsan juga. Tapi beda kalau yang dulu pingsannya itu karena haibah, takut kepada Allah, khosyah yang betul-betul kuat menguasai mereka. Nah itu. Walhasil fahya bid'atun, maka majelis yang cuma cerita-cerita kelakar di dalamnya, kelakar, nggak ada ilmu sebetulnya. Ya. Yang dibahas ini nggak ada ilmunya, sedikit ilmunya, tapi kelakar ngalor ngidul. Waqad warada nuhya as-salaf, para salaf terdahulu menarang kita untuk hadir di majelis yang seperti itu. Seperti itu, anil julusi ilal qussas. Ini duduk bersama tukang cerita. Wa qalu lam yakun dzalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala fi zamani Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma hatta zaharatil fitnah wa zaharal qassas. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Sayyidina Umar. Sampailah keluarlah fitnah-fitnah dan keluarlah tukang-tukang cerita, bikin cerita. Banyak nggak sekarang nih? Banyak. Bikin cerita ini, cerita itu, cerita ini, yang sumbernya nggak tahu dari mana. Nah, menceritakan nasab yang sebenarnya nggak tahu dari mana sumbernya. Tiba-tiba ada nongol, dulu tak ada, sekarang ada. Waliyadzubillah, hati-hati, ya, terutama ya dengan fitnah dajjal ini ya. Ini kan matanya satu nih kan. Satu lah. Ya, hakikat yang Nabi sampaikan itu nanti ada nanti ya. Tapi hakikatnya itu kalau kita pahami mata satu, fitnahnya menyebar sampai ke pelosok-pelosok. Kecuali yang tidak punya HP aja, yang tidak terkontaminasi. Yang punya ini, siapa yang tidak terfitnah sekarang? Siapa? Mau tanya, yang punya ini. Makanya kalau tak mau, ya sudah buang ini. Ya. Karena berapa banyak orang terfitnah gara-gara ini. Bahkan maksiat gara-gara ini. Dari iseng-iseng lu. Ya? Dari iseng-iseng. Waliyadzubillah, setan ini Samsung S22, tapi setan itu udah S45 udah polanya. Ini baru 22 ini. Sekarang udah naik 23. Tapi setan sudah lebih dari situ S-nya. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Kalau Anda kesepian, memang lagi sepi kan? Nah, setan. Oh, mantap nih kayak ini, bisa bikin rame kan begitu kan? Wah, coba tes. Akhirnya terjebak. Waliyadzubillah. Memang as-sama' wal basar babani mafutahani. Mafutahani. Kata Nabi Allah Haddad, mata dan telinga ini adalah dua pintu yang terbuka, yang masuk langsung ke dalam hati. Yang kita lihat masuk hati, yang kita dengar masuk hati, langsung. Ya, ini kita mesti memfilter. Ya. Yang kita lihat, yang kita dengar mesti difilter. Kalau enggak kita terfitnah. Jadi fitnah itu adalah sesuatu yang mempengaruhi hati kita. Ya, jadi makna fitnah itu bukan ente nuduh orang begini begitu, bukan. Ya, tapi fitnah itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati dan itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi kejiwaan kita. Itu namanya fitnah. Ya. Nah ini tidak boleh. Ya, jadi tukang-tukang cerita. Waruya anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau keluar dari masjid. Atas beliau mengatakan, ma akhrajani illa al-qas. Tidaklah aku keluar dari masjid gara-gara di dalam masjid ini ada tukang cerita. Walau lahu lamma kharajtu. Kalau bukan karena tukang cerita itu aku tak keluar dari masjid. Waqala Dhamrah. Dia berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri,
Kata beliau, nastaqbilu al-qas biwujuhina, apa kita menghadap kepada tukang-tukang cerita dengan wajah kita? Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Kata beliau, wallul bid'ah zuhurakum, berpalinglah kalian dari ahli bid'ah dengan punggungnya kalian. Tak usah ngadap, berpaling, tak usah didengarkan maksudnya. Ya, apalagi katanya majelis ilmu, katanya tabligh akbar, tapi isinya memfitnah orang, isinya kebohongan. Ya, orang terfitnah dengan kebohongannya. Ya, ngomong begini begitu, bahkan menuduh ya, hal-hal yang sebetulnya tidak punya dasar. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati kita di dalam hadir di tempat-tempat yang seperti itu. Qala Ibnu Aun, dakhaltu ala Ibnu Sirin. Kata Ibnu Aun, aku datang kepada Ibnu Sirin. Maka al-yawmin khabar, ada kabar apa hari ini? Faqultu, maka aku katakan, nuhyal amir al-qassas ayyakussu. Nah, kata beliau, pemerintah sudah melarang tukang-tukang cerita untuk bercerita. Jadi tukang-tukang cerita, tukang fitnah, itu boleh dilarang. Sebab bahaya. Tukang hoax, ya, tukang bohong, ya bisa dilarang, bukan dilindungi. Ya. Dilarang. Nah, ini kan kita ini lagi darurat kebohongan juga. Ya, di Indonesia ini darurat kebohongan. Ya, bohong sana sini. Macam-macam kan? Kalau salah diceritakan, dah tahu semua. Ya, dah tahu semua. Mana CCTV bisa hilang, dan itu kan bohong kan? Bikin rekayasa begini, ya Allah. Emang darurat? Nah, ini darurat kebohongan. Macam-macam darurat di negeri kita nih. Ya, nah mudah-mudahan dengan majelis yang seperti ini nih Allah tak murka aja sama negeri kita nih Mas ya. Khususnya di Pekanbaru ini mudah-mudahan ya, dengan majelis-majelis yang seperti ini Allah ya tidak murka, Allah meredam kemurkaannya. Wa dakhala al-A'mash Jami' al-Basrah. Masuk al-A'mash di masjid Jami' di kota Basrah. Dia melihat ada tukang cerita, yakusu wa yaqul haddatsana al-A'mash. Ada tukang cerita bercerita kepada aku al-A'mash. Padahal fatasawwata al-halaqah. A'mash ada di situ. Ya. Dia bilang A'mash cerita kepada aku begini. Padahal A'mash ada di situ. Ketika A'mash ada di tengah-tengah majelis begini, apa yang dia lakukan? Waja'ala yantifu sya'ra ibtihi. Dia di depan majelis itu cabut bulu ketek. Di orang lagi kumpul nih, di depan orang ini cabut bulu ketek dia. Faqala al-qas, yang tukang cerita tadi. Kalau kita sekarang ini tukang ceramah lah mungkin al-qas, tapi tadi banyak cerita aja, enggak ada ilmunya, enggak ada yang memberikan kabar yang menakutkan, peringatan, enggak ada, cuma cerita. Ya Syekh, ala tastahi, kata yang tukang cerita. Wahai Syekh, enggak malu bapaknya berbulu ketek depan orang ramai ini. Apa kata al-A'mash? Faqala lima ana fi sunnati wa anta fil kadhib. Aku nih sekarang lagi menjalankan sunnah yang berbulu ketek. Sedangkan engkau lagi bohong, dia bilang begitu. Aku A'mash, al-A'mash. Wa ma haddatsuka. Aku tidak pernah ngomong kepada engkau begini dan begitu. Kata A'mash. Ya. Itu penghinaan ibarat itu kan, cabut bulu ketek depan orang. Ya. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aktsarun nas kadzaban al-qusas was-su'al. Kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal, manusia yang paling banyak bohong itu ada tukang cerita. Hati-hati, makanya jangan suka nonton stand up komedi. Itu ngajarin ini bohong. Mak dia pun dijadikan bahan guyonan sama dia. Emaknya, bapaknya, saudara, bohong semua itu. Maka jangan nonton. Itu maksudnya tukang cerita itu. Dan ini kita demen malah ngabisin waktu berjam-jam di situ. Diajak hadir majelis yang memang majelis tak mau. Tapi kan ada hikmahnya di sini. Gimana hikmahnya? Kita cuma mau ngakak aja, ya. Jangan buang-buang waktu kita sia-sia, ya. Rugi kita. Umur kita ini berjalan terus. Yang sudah berlalu tak bisa kita balikkan lagi. Ya, mama dofat yang sudah berlalu udah lewat dah.
Ya, berapa umur kita sekarang? Jangan sampai menyesal nanti. Mau menyesal sekarang, malam ini. Ya, mulai malam ini kita nyesal begitu. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat. Jangan nanti-nanti lagi. Ya, sebab kita tidak tahu ya apa umur kita masih ada apa enggak. Ya. Tukang bohong, tukang cerita itu paling banyak bohongnya, wasual, dan tukang meminta-minta. Nah, itu meminta-minta tuh bohong aja tuh kerjanya. Anaknya sakit, besok dia datang lagi minta lagi, apa kucingnya sakit. Ya, macam-macam dia bikin cerita, yang penting kita ngasih dia. Betul apa betul? Betul, memang tak usah disalahkan. Karena kita juga mengalami semua kan. Kalau ada yang tukang minta-minta, begini, macam-macam ya alasannya. Maka jangan jadi peminta-minta. Mudah-mudahan kita semua ini jadi orang kaya, amin. Orang kaya yang akan membantu agamanya Allah, amin. Ya Rabbal. Wa akhraja Ali radhiyallahu anhu qassas. Satu hari Sayyidina Ali mengeluarkan tukang cerita dari masjid Jami' al-Basrah, Masjid Jami' di Basrah. Walamma sami'a kalam al-Hasan al-Basri, tapi ketika beliau mendengar ucapan-ucapan daripada al-Imam Hasan al-Basri, lam yakhrujhu, tapi tidak dikeluarkan Sayyidina Imam Hasan al-Basri. Idh kana yatakallamu fi ilmi al-akhirah, karena dia menceritakan tentang ilmu akhirat. Ya, tentang barzah. Ya, sekarang ada yang tak percaya alam barzah kan? Ada. Ya. Tentang surga, tentang neraka, tidak percaya. Ragu, kalaupun ada ragu. Ada apa enggak betul? Ya, kita ini memang hidup di zaman yang banyak orang membuat kita ragu. Yang bikin kita ragu kepada Allah, yang bikin kita ragu akan adanya Tuhan. Nah, itulah kelompok-kelompok komunis yang tidak percaya Tuhan, mulhid, tidak percaya Tuhan. Ada yang percaya Tuhan, dibuat kita ragu. Benar nggak ada Nabi Muhammad itu? Diragukan kita tentang Nabi Muhammad. Udah percaya Tuhan ada, Allah ada, beriman pada Nabi, tapi kita digiring untuk ragu dengan sahabat-sahabat Nabi. Tidak percaya akan keadilannya para sahabat. Dicari-cari kesalahan sahabat. Dibuat supaya benci dengan sahabat. Ada sekarang. Sudah iman pada Allah, gaya pada Nabi, cinta pada sahabat. Sekarang dibuat lagi. Apa? Supaya ragu dengan adanya keluarga Nabi Muhammad. Dibikin begini, berita begitu, macam-macam difitnah. Yang keluarga Nabi diam aja. Ngapain? Ya ngadepin orang bodoh kan? Diajak berdebat, ditantang untuk berdebat. Keluarga Nabi diam aja. Untuk apa? Ya, ngadepin orang bodoh. Mending ngomong sama dinding, kata Imam Syafi'i. Ya, jadi biarin aja. Dia gila sendiri. Dia ngoceh sendiri. Ya, dia naik darah sendiri. Ya, mati juga sendiri. Kan begitu. Jadi nggak penting kita nanggepin yang begitu-begitu. Biarkan aja. Yang mesti kita jaga tuh pendengaran kita, pandangan kita, hati kita. Supaya kita jangan terpengaruh dengan ini semua. Ya. Yang membuat ragu pada Allah, membuat ragu pada Nabi. Ya kan? Yang membuat ragu pada Nabi siapa? Orang-orang orientalis, liberalis. Ya kan? Menghina Nabi dengan kalimat-kalimat melecehkan Nabi. Ini orang-orang liberalis. Semua ada di negeri kita nih. Ya, ateis ada, liberal ada, Syiah ada. Yang terakhir ini yang benci dengan keluarga Nabi, kaum nawasib, pembenci keluarga Nabi. Ini sudah ada, jadi tidak usah dengarkan ini. Bentengi akidah kita, bentengi hati, jaga pikiran kita, jaga telinga kita, jaga mata kita. Usah hiraukan itu semua, biarkan. Ya, melalui ini fitnah sampai semua ke pelosok-pelosok sampai Dajjal. Ya, makanya Nabi sudah sampaikan nanti di akhir zaman ada ad-dajjalun, orang-orang yang sifatnya seperti Dajjal, seperti setan dan seterusnya. Ya, nah ini bahaya. Ya, maka jangan hiraukan.
Sebenarnya itu cuma beberapa gelintir orang, ya, beberapa gelintir orang. Tapi fitnahnya ini yang bahaya, ya, fitnahnya itu yang bahaya. Banyak orang yang akhirnya mulai ragu, hatta di Pekanbaru, ya. Ya untungnya di Pekanbaru ini Habib tak banyak, ya kan? Sehingga ustadz tak banyak yang tersaingi, kan begitu. Kalau di Jawa kan banyak Habibnya, sehingga banyak yang merasa tersaingi. Ini karena hasud saja sebetulnya. Waliyadzubillah, ini penyakit hasud luar biasa, ya. Bagaimana ya peristiwa pembunuhan yang terjadi pertama sekali di muka bumi itu atas dasar hasud. Nah, ini luar biasa. Ya, maka ya sudah. Kalau kami tak ada masalah. Ya, buat kami ini tidak ada masalah. Ana alhamdulillah selama ana buka majelis ini, ana rasa ana tak pernah minjem duit ente kan. Kalau ada ana pernah minjem duit ente, tolong ente datang sama ana biar ana ganti. Kalau pernah, mungkin ana lupa, mungkin ana pernah minjem duit ente. Ya. Ayo kasih tahu ana berapa ana utang sama ente biar ana bayar. Ya, seingat ana nggak punya utang sampai hari ini ya. Di majelis ini tak pernah utang kepada siapapun. Dan kami tidak pernah makan dari majelis ini. Yang ada kami kasih makan yang datang ke majelis ini. Ya, atau kita sama-sama memberi makan. Ya, kalau ada kotaan jalan itu buat kita juga. Ya, makan bareng-bareng, ngopi bareng. Ya, yang ngasih-kasih aja lah di majelis ini. Ya, nggak usah pening. Kita ke majelis ini kepengen rehat. Kita di majelis ini kepengen menenangkan pikiran. Kita di majelis ini kepengen dapat curahan rahmat Allah. Ya. Jadi nyantai aja sudah. Yang berat-berat kan begitu ya. Nah, tidak usah dihiraukan. Yang ngomong begini begitu. Kami kalau seumpama ente tak mau ngaji lagi pun kami senang. Serius ya. Seumpama udahlah baik kita bubarin aja majelis ini. Khair. Anda bisa jalan-jalan. Ya, Anda bisa jalan-jalan, bisa ya, menikmati alam di luar sana ya kan. Yang selama ini Anda terkungkung sebetulnya. Ya, malam Jumat Anda tak bisa kemana-mana. Malam Selasa Anda tak bisa kemana-mana. Anda mesti ada di majelis. Ya, kalau kan seperti itu. Walhasil, ya kami tak pernah kecewa ente datang atau tidak datang. Kami tak pernah kecewa, ya ramai atau sedikit. Buat kami sama saja. Toh kami juga ada pengajian yang isinya cuma beberapa orang. Karena memang buat kami belajar, mengkaji, membaca itu adalah ruh buat diri kami, makanan buat ruh kami. Jika kami tidak peduli soal ramai atau enggak. Jadi kalau ada masih kita buka majelis, kalau ramai semangat, kalau tak ramai tak semangat, berarti bukan karena Allah. Ya. Jadi buat kita di sini khair, ya, mau ramai mau nggak ramai, yang penting yang ngasih-ngasih aja lah, ya. Ngopi, ya kan? Nah, kemarin kita bikin majelis di Mekarjaya, tak ramai. Tapi asik-asik aja kita ngaji di situ kan, ya. Kita nikmati saja lah, ya. Hasil begitulah, ya, di kehidupan kita sekarang ini ya, banyak hal yang memang mesti kita berhati-hati. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ketika masuk kepada majelisnya Hasan Al-Basri, karena di situ diceritakan tentang akhirat. Wa tadhkiril bil maut, mengingatkan tentang kematian, wa tanbih ala uyubin nafsi, mengingatkan akan aib-aib yang ada di dalam diri kita, ya, bukan buka aib orang. Wa afatil a'mal, dibahas di majelis itu hal-hal yang membahayakan amal. Wa khawatir syaitan, dan bagaimana bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan. Di majelisnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Wajhil hadar minha, bagaimana cara menghindar daripada syaitan. Wa yudzakiru bi ala'illah wa ni'maihi, diingatkan bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana nikmat-nikmat Allah, wa taqsiril abad fi syukrihi, bagaimana sedikitnya manusia yang pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Wa yu'arrifu hagarat dunia, diingatkan betapa hinanya dunia ini, wa ayubaha, bagaimana aib-aibnya, wa tasarrumaha, bagaimana kehancuran di dalam dunia ini, wa ghallata ahdiha, bagaimana keteledoran yang ada di dalamnya, wa khataral akhirah wa ahwalaha, bagaimana nanti hari akhirat dan huru haranya, begini nanti di mahsyar, begini nanti ditanya. Ini majelis
Sayyidina Hasan Al-Basri. Ada cerita memang di dalamnya. Tapi ini membawa kepada rasa takut, ingat, ya, dan seterusnya. Fahadha huwa tadhkir al-mahmud syar'an. Inilah yang dikatakan peringatan yang terpuji. Tadhkir al-mahmud syar'an alladhi ruwiya al-hathu alaihi fi hadith. Yang mana, yang seperti inilah yang sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu haitsu qala hudur majlis dzikri afdalu min salati ala rakaat. Inilah majlis yang sesuai dengan apa yang diungkapkan diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya hadir di majlis zikir lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Wa hudur majlis ilmin, dan hadir di majlis ilmu afdalu min iyadati alfi mari. Duduk di majlis ilmu lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Wa hudur majlis ilmin, duduk di majlis ilmu afdalu min syuhudi alfi jenazah. Duduk di majlis ilmu lebih utama daripada mengantar 1000 jenazah. Ini majlis yang seperti ini. Faqilah ya Rasulullah, lantas ditanyakan kepada Rasulullah, wa min qiraatil Quran, juga lebih baik daripada baca Quran. Qala wa hal tanfa'ul qiraatul Quran illa bil ilm? Kata Nabi, bagaimana bisa manfaat baca Quran kalau tidak dengan ilmu? Maka majelis ilmu adalah majelis yang utama. Alhamdulillah, majelis yang seperti inilah insyaallah yang dimaksudkan. Wa qala Atha rahimahullah, majlisud dzikri yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahwi. Kata Atha rahimahullah bahwasanya majlis zikir, satu majlis zikir, majlis ilmu, itu akan menutup 70 majlis-majlis kelupaan, kelalaian. Nah, mudah-mudahan ya. Jadi dengan majlis ini Allah tutup tuh majlis yang tidak ingat pada Allah. Ya, apalagi majlis-majlis kemaksiatan, tempat-tempat maksiat. Oleh karena itu, ayo buka majlis zikir di tempat ente, di kampung ente, di komplek ente, buka majlis zikir. Ya. Ayo, gampang buka majlis itu. Tak mesti nunggu alim dulu. Ajak kawan kita berapa orang, buka dulu 2-3 orang. Ayo kita baca rotib. Ajak keluarga kita, keluarga dekat-dekat kita. Itu dulu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan keluarga kita. Buka majlis zikir. Ya. Baca rotib. Ajak siapa keluarga kita dulu? Emak kita, bapak kita, paman kita, saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita, kumpulkan. Ajak makan. Nabi dulu begitu dakwahnya. Ajak makan. Kalau perut sudah dikenyangkan, insya Allah ya, mudah untuk diajak, dimasukkan, diajak. Maka diundang ajak makan. Tapi dikir dulu. Nah, gitu ya. Baca rotib. Baca rotib ini ringan yang tadi itu ya. Ringan, asik, nikmat, dan manfaat. Ya. Ini rotibul haddad kalau diamalkan, insya Allah matinya husnul khatimah. Ya, matinya husnul khatimah insya Allah ya. Nah, ini ayo ya, diamalkan. Diajak keluarga kita sebulan sekali aja, sebulan sekali dulu. Nanti dia merasa nikmat, bikin sepekan sekali. Nggak mesti anak yang datang, inti aja. Ya, buka di majelis, di kampung inti, di komplek. Apalagi yang lagi banyak wahabinya, bikin majelis rotib, insya Allah. Nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Ya, ada maksiat di situ, ada tempat judi, insya Allah tutup nanti itu. Yang penting dia buka dulu majelis zikir di situ. Nanti tutup itu tempat itu. Tak perlu ini bawa pedang nutup itu. Ya, bikin majelis zikir, doa minta barokah, insya Allah tutup itu. Ya, ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada batasan antara jumpa dua kaki kanan yang sehingga mewajibkan mandi? Ya, akhir. Ya.
jumpa dua khitanan. Tadi sudah terangkan, yang ini masuknya helm laki-laki, helmnya. Ya ini bagian yang disunat. Nah itu. Kalau masuk dia, itu namanya hasyafah. Kalau dia masuk wajib mandi. Ya, nah itu baik. Ada lagi? Ya, akhir. Ya. Apa hukumnya belajar ilmu agama tanpa hadir di majelis ilmu? Maksudnya belajar lewat HP, media sosial. Tidak pernah berjumpa dengan guru-guru yang ada di media sosial. Ya, akhir. Ya. Ya ini jawaban tergantung yang jawab sebetulnya. Pertanyaan ini, ya. Pertanyaan ini tergantung yang jawab. Ini mau ana jawab yang boleh apa yang nggak boleh? Dua-duanya. Baik. Yang pertama, ya, yang pertama yang nggak boleh. Gimana belajar? Apa dia disebut muridnya? Kalau ana bilang tak disebut murid. Ya, sampai dia jumpa. Sampai dia jumpa. Sahabat Nabi itu disebut sahabat kalau jumpa Nabi walaupun sekali. Nah, kalau ente cuma ikut dari media sosial aja, tak pernah jumpa sama orangnya, maka bagaimana ente bisa dikatakan murid dia? Oh, ente biasa dengar Habib Umar nih. Nah, waktu ada Habib Umar di Jakarta, pergi. Paling tidak pernah jumpa sekali. Ya, minimal ada perjumpaan. Kan begitu, kalau sahabat disebut sahabat kalau pernah jumpa dengan Nabi, walaupun sekali. Walaupun dia masih kecil. Ya. Kemudian, yang namanya talibul ilm, apa disebut kita mencari ilmu? Yang namanya talib itu yang mencari itu mendatangi. Kalau di rumah nongkrong itu namanya. Ya kan, apalagi sambil ngopi-ngopi, ngerokok, ya kan? Baru pakai baju enggak dari rumah nonton gitu. Ada adab ilmu tak dipenuhi. Ya kan? Ini jawaban yang pertama. Ya. Jadi ya namanya pencari ilmu ya tentu mendatangi, berusaha. Ada usaha. Ini jawabannya, minimal pernah ketemu sekali, minimal pernah duduk di majelisnya sekali. Setelah itu boleh. Ya, mau ikut lewat medsos dan seterusnya. Paling tidak pernah sekali jadilah hadir. Nah, adapun pendapat yang kedua, ya boleh. Boleh begitu aja. Penting ya ada bermanfaat dan seterusnya. Ya, yang penting yang mesti jadi perhatian buat kita itu adalah bahwa yang kita tonton, yang kita dengar itu setidaknya adalah yang sama akidahnya dengan kita. Ya, jangan semua. Ya, jangan semua. Ya, ya Allah. Alasannya bukan ambil yang baik-baiknya. Nah, ente mau belajar kebaikan, bagaimana ente bisa ngambil yang baik-baik? Itu kan baru belajar. Kalau ente sudah tahu yang baik-baik, ngapain lagi? Ya, ngomong yang sana sini, berarti ente sudah jadi ustadz harusnya, bukan jadi belajar. Yang ana dengar tuh Ustaz Abdul Somad, yang viral-viral lah. Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustaz Sapik, Yazid Jawas, Khalid Basalama, ada lagi Gus apa? Gus Baha, Gus apa lagi? Macam-macam, banyak yang lain-lain. Jadi pokoknya semualah, tonton dia semua berarti. Ya, ya akhir. Kalau alasannya nanti yang penting ya baik semua, khair, baik semua. Tapi ada yang menurut kita nggak baik, karena nanti nggak tahu. Ya, karena nanti nggak tahu, sehingga nanti pikir nggak baik semua ini. Karena memang yang tidak baik itu tidak banyak orang yang tahu, apalagi urusan-urusan yang sifatnya itu halus-halus. Ya, urusan yang halus, yang tersembunyi. Ya. Apalagi kita nih. Ya model-model kita ini kan bukan nonton dari awal sampai akhir. Demennya kita ini kan nonton yang potongan kan.
Yang 1 menit, 2 menit, 5 menit. Anda yakin kalau ente nonton dari rumah pun majelis ini tak tahan ente. Tapi kan ente di sini aja kan ente dipaksa kan? Betul apa nggak kira-kira? Nah, inilah berkahnya duduk di sini. Ya, inilah keberkahan duduk di sini. Oh, ente bisa baca sendiri ini. Terjemahan Sahih Bukhari ada, terjemahan Fathul Bari ada, terjemahan Ihya ada. Ente bisa baca sendiri. Tapi pertanyaannya, Anda mau tanya dari jam 8 tadi di malam Jumat ini, ya, kita sama-sama di malam Jumat di jam 8. Pertanyaannya, ente baca nggak terjemahan Ihya atau Bukhari itu di rumah ente? Sumpah ente di rumah? Nggak baca kan? Nah, inilah berkahnya majelis ini. Beginilah majelis yang dimaksudkan itu. Ya walhasil alhamdulillah, ya ini yang seperti inilah yang kita inginkan, ya. Mudah-mudahan ya keberkahan kita dapatkan, ilmu kita dapatkan yang bermanfaat, insya Allah. Ada lagi? Ada? Oke. Bisa itu ada takal ataupun ada memakai obat gitu. Ya oke. Ya hal yang membatalkan wudhu itu nanti dirinci di dalam kajian fikih sebetulnya. Ya, jadi yang batal itu memegang kemaluan itu, yakni kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kemaluan belakang yakni pada duburnya. Ya. Ini pada lingkaran itu. Lingkaran dubur. Kalau dipegang dengan apa? Dengan butunul kaf atau butunul asabi, yakni dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Nah, ini kalau yang ditutup nih, ini yang tak nampak. Ini kalau dia pegang batal. Kalau bagian luar sini dia pegangnya pakai ini, maka tidak batal. Ya. Kemaluan depan yang batal yang dipegang itu yang mana? Yang batal itu yang disunat itu. Adapun yang kulitnya enggak. Ya. Telurnya enggak batal. Ya, yang batal itu yang helmnya. Dipegangnya dengan telapak yang putih. Alhasil begitu. Ya. Nanti akan sampai pada kajian pada hadis berikutnya nanti, di mana Sayyidatuna Aisyah nanti nyisirin rambut Nabi. Nanti nabinya di masjid, Sayyidatuna Aisyah lagi dalam keadaan haid. Itu nanti pada hadis yang berikutnya diterangkan. Maka di situ menunjukkan ya, bahwa ya, megang rambut tidak membatalkan wudhu. Oh, di situ menunjukkan juga orang haid tidak boleh masuk masjid. Ya, mana Sayyidatuna Aisyah di rumahnya. Jadi rumah Nabi sama masjid itu kan cuma dinding. Jadi Nabi Sayyidatuna Aisyah buka jendela, kepala Nabi ditongolkan ke sini, disisirin sama Sayyidatuna Aisyah dari dalam rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Nah, sekarang kan banyak orang memutarbalikkan itu. Boleh, enggak boleh itu kalau mengotori masjid. Sekarang sudah ada Laurier maksi 24 jam tanpa tembus. Itu kan menurut dia, ya kan? Ya. Jadi ya, hukum itu karena ilatnya. Pertama ilatnya itu karena haidnya. Hukum itu berlaku karena ilatnya. Ilat yang pertama adalah haid. Ilat yang kedua karena mengotori. Meskipun hilang satu ilat, yakni mengotorinya, tapi ilat karena haidnya itu tetap ada. Maka perempuan tak boleh berdiam di masjid kalau lagi haid. Makanya pengajian itu dibikin di rumah begini supaya yang haid tak terputus untuk ngaji. Dan tapi tadi kalau di masjid bagaimana? Ya sudah, kalau di masjid duduk di teras. Kita ikut pendapat teras masjid bukan bagian dari masjid, sudah. Ya, kita ambil pendapat yang mengatakan teras masjid bukan bagian dari masjid. Udah duduk di teras, tetap ikut ngaji kalau di masjid. Bagaimana hukumnya berzina? Ya, berzina di luar nikah, ya. Itu berzina itu di luar nikah. Kalau menikah tak mungkin tidak disebut berzina.
ya kan? Tapi berhubungan suami istri. Sampai berhubungan badan, ya berhubungan badan itu baru zina. Ya, kalau tidak berhubungan badan ya tidak zina. Bukan zina besar. Zinanya ada dua macam. Ada yang mendekati zina. Allah melarang kita wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Apa maknanya jangan dekat-dekat zina? Jangan megang-megang anak orang. Megang tangan, megang ini. Ya. Jangan nyium-nyium dan seterusnya. Itu namanya mendekatin zina. Yang zina yang mana? Yang zina masuknya kemaluan itu. Itu namanya zina. Jadi seseorang itu tidak bisa sembarangan nuduh orang lain, siapapun. Tidak boleh menuduh siapapun. Prasangka, mengira-ngira itu semua bisikan syaitan. Ya. Apalagi terhadap istrinya sendiri. Ya, itu semua bisikan syaitan, was-was di dalam hati kita. Ya. Akhirnya apa? Menyangka-nyangka yang bukan-bukan. Ini tidak boleh. Kalau kita nuduh istri kita berzina, mesti datangkan saksi yang memang melihat masuk barang itu masuk. Jadi bukan cuma di dalam kamar berdua saja, tidak bisa kita langsung menuduh dia berzina. Jumpa di hotel terus tiba-tiba ini berzina pasti. Tidak, kita tidak melihat. Kalau kita melihat baru itu namanya zina. Jadi tidak bisa nuduh sembarangan. Ya. Apakah terkena apanya? Dan bagaimana cara bertobatnya? Apakah terkena apa ini? Ya, ya kalau ente berzina ya ente ya harus dihukum secara hukum Islam. Tapi negara ini karena tidak menganut asas Islam, maka ya ente bertobat kepada Allah. Tidak ada jalan lain bertobat. Tidak cukup istighfar, itu harus taubat. Taubatan nasuha, karena itu dosa besar. Kalau dosa kecil, duduk di majelis ini, insya Allah dosa kita hilang. Yang kecil-kecil tuh. Dosa kecil, puasa. Ini nanti, puasa Arafah. 1 tahun dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah. Setahun yang sudah berlalu, dan bahkan setahun yang akan datang. Puasa di hari Arafah. Tapi kalau dosa besar, berzina, ya harus bertaubat, taubatan nasuha, menyesal. Ya, berjanji untuk tidak mengulangi itu, ya, menghindar dari segala hal yang dapat menyebabkan kita terjatuh ke dalam perbuatan itu. Tidak usah berkawan sama orang yang bisa menyebabkan kita jatuh. Tinggalkan semua itu. Ya, tinggalkan. Nah itu seperti itu. Ya, adapun kalau tadi hukum Islam berlaku, ya, kalau dia masih masih perjaka dan gadis, itu dicambuk 100 cambukan dan diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Nah itu hukum. Kalau dia sudah beristri, sudah bersuami, dirajam, dibenamkan tubuhnya separuh badan dalam lubang atau dilempar pakai batu sampai mati. Dia sudah taubat, ya tapi tetap harus dihukum. Nah itu begitu. Nah sekarang karena negara kita ini tak menganut hukum Islam, ya taubat ente. Ya, jangan buat lagi. Kalau enggak ente ini sudah mati sebetulnya. Anggaplah diri ente itu sudah mati sebetulnya. Dirajam begitu. Kalau ente sudah pernah menikah, terus berzina, punya istri berzina, punya suami berzina. Ya. Taubat betul-betul. Ya. Kalau enggak ente ini sudah mati sebetulnya. Itu mesti ditanamkan di dalam diri kita. Taubat. Ya Allah, aku ini harusnya sudah mati ini. Tapi masih ada kesempatan untuk hidup. Nah, taubat. Ya. Nah, begitu. Ya, akhir. Ya. Baik, itu saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana